Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Muttaqin NPM 2142448. Saya di sini mempresentasikan rangkuman chapter 2 dari buku Entrepreneurship untuk memenuhi tugas Entrepreneurship 1. Robert Mondavi lahir pada tahun 1913 di keluarga pengusaha anggur di Napa Valley, California. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kecintaan terhadap anggur dan seni pembuatannya. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan perusahaan keluarga, Charles Krug Winery, dan memimpin perusahaan tersebut selama beberapa dekade. Pada tahun 1965, setelah bertahun-tahun berusaha membujuk keluarganya untuk memproduksi anggur berkualitas tinggi, Robert Mondavi keluar dari perusahaan keluarga dan mendirikan perusahaannya sendiri, Robert Mondavi Winery. Ia ingin memproduksi anggur yang bisa bersaing dengan anggur Eropa dan meningkatkan standar kualitas anggur California. Mondavi memperkenalkan inovasi teknologi yang memungkinkan anggur diproduksi dengan lebih efisien dan berkualitas tinggi, seperti fermentasi dalam tangki stainless steel dan penggunaan mesin pemeras yang lebih modern. Ia juga memperkenalkan varietas anggur baru seperti Fume Blanc dan mempromosikan gaya anggur yang lebih ringan dan segar. Mondavi berhasil membangun merek anggur yang sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia. Ia juga berperan aktif dalam mempromosikan Napa Valley sebagai destinasi anggur terkemuka di dunia. Mondavi juga dikenal karena semangatnya untuk mengembangkan industri anggur California dan memajukan standar kualitas dalam pembuatan anggur. Namun, pada tahun 2004, Mondavi mengalami kesulitan keuangan dan menjual perusahaannya kepada perusahaan anggur yang lebih besar. Ia meninggal pada tahun 2008 pada usia 94 tahun, meninggalkan warisan yang luar biasa dalam industri anggur dan sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan anggur California. Minat kewirausahaan di dalam bisnis yang sudah mapan semakin meningkat karena berbagai peristiwa yang terjadi di tingkat sosial, budaya, dan bisnis. Di tingkat sosial, ada peningkatan minat dalam melakukan sesuatu yang Anda sukai, dan melakukannya dengan syarat sendiri. Individu yang percaya pada bakatnya sendiri seringkali ingin menciptakan sesuatu yang mereka miliki. Mereka ingin bertanggung jawab dan memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengekspresikan diri secara individual dan merdeka dalam lingkungan kerja mereka. Ketika kebebasan ini tidak ada, frustrasi dapat membuat individu menjadi kurang produktif atau bahkan meninggalkan organisasi untuk mencapai aktualisasi diri di tempat lain. Pencarian baru ini untuk makna, dan ketidaksabaran yang terlibat, baru-baru ini menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan di organisasi terstruktur daripada sebelumnya. Ketika makna tidak diberikan dalam organisasi, individu sering mencari institusi yang akan memberikannya. Kewirausahaan korporat adalah salah satu metode untuk menstimulasi, dan kemudian memanfaatkan individu di sebuah organisasi yang berpikir bahwa sesuatu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda dan lebih baik. Kewirausahaan korporat paling kuat tercermin dalam kegiatan kewirausahaan serta orientasi manajemen puncak di dalam organisasi. Kegiatan kewirausahaan ini terdiri dari 4 elemen kunci berikut: perusahaan baru, inovasi, pembaruan diri, dan proaktif. Pembentukan perusahaan baru korporat adalah manifestasi yang paling jelas dari kewirausahaan korporat. Inovasi organisasi merujuk pada inovasi produk dan jasa, dengan penekanan pada pengembangan dan inovasi dalam teknologi. Itu termasuk pengembangan produk baru, perbaikan produk dan metode dan prosedur produksi baru. Pembaruan diri adalah transformasi organisasi melalui pembaruan ide-ide kunci yang dibangun. Proaktif termasuk inisiatif dan pengambilan risiko, serta agresivitas dan keberanian kompetitif, dan industri. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan korporat juga dianggap lebih inovatif dan fleksibel dalam menghadapi persaingan. Namun, kewirausahaan korporat juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Dalam organisasi yang besar dan terstruktur, mungkin sulit untuk memperoleh persetujuan atau dukungan dari manajemen atas ide-ide baru. Selain itu, kewirausahaan korporat juga memerlukan investasi yang besar dan jangka panjang, serta kemampuan untuk mengambil risiko yang lebih besar.
Meskipun demikian, kewirausahaan korporat dianggap sebagai strategi yang penting bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan industri. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, kewirausahaan korporat dapat menjadi faktor yang membedakan antara perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang, dan perusahaan yang terpuruk dan gagal. Pengambilan keputusan manajerial versus wirausaha. Howard Stephenson, seorang profesor di Universitas Harvard, percaya bahwa kewirausahaan mewakili cara mengelola perusahaan yang ada yang berbeda dari cara tradisional perusahaan yang ada dikelola. Manajemen kewirausahaan berbeda dari manajemen tradisional dalam hal dari 8. 1. Orientasi strategis. 2. Komitmen terhadap kesempatan. 3. Komitmen sumber daya. 4. Pengendalian sumber daya. 5. Struktur manajemen. 6. Filosofi penghargaan. 7. Orientasi pertumbuhan. Dan 8. Budaya kewirausahaan. 1. Memastikan komitmen terhadap kewirausahaan korporat di dalam organisasi dari tingkat manajemen puncak, atas, dan menengah. 2. Ide dan area umum yang ingin didukung oleh manajemen puncak harus diidentifikasi, bersama dengan jumlah uang risiko yang tersedia untuk mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut. 3. Perusahaan perlu menggunakan teknologi untuk membuat dirinya lebih fleksibel. 4. Organisasi harus terdiri dari sekelompok manajer yang tertarik yang akan melatih para karyawan, mendekatkan diri dengan pelanggannya, harus menjadi lebih produktif dengan sumber daya yang lebih sedikit. 5. Organisasi perlu membangun struktur pendukung yang kuat untuk kewirausahaan korporat. 6. Dukungan juga harus melibatkan pengaitan imbalan dengan kinerja unit usaha. 7. Organisasi perlu menerapkan sistem evaluasi. Masalah dan upaya yang berhasil kewirausahaan korporat bukannya tanpa masalah. Sebuah studi menemukan bahwa usaha baru yang dimulai di dalam perusahaan memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan usaha yang dimulai secara independen oleh para wirausahawan. Belajar dari kegagalan tindakan kewirausahaan diselimuti oleh ketidakpastian karena peluang ada dalam, atau diciptakan, lingkungan seperti itu. Pada dasarnya, tindakan tersebut merupakan eksperimen dengan hasil yang tidak diketahui, entah itu proyek baru, usaha baru, atau model bisnis baru. Terkadang inisiatif wirausaha ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, mereka gagal mencapai tujuan mereka dan, akibatnya, dihentikan. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.